Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alami fid dharaini amin. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Wa faraidul ghusli adapun fardunya mandi itu salah satu asya'a ada tiga perkara. Yang pertama an-niyatu niat. Niatnya seperti wudhu. Ketika air sudah menempel di anggota badan kita, ya, dari situlah mulai dihitung mandi. Berarti ketika seandainya kita niat mengangkat hadas besar, dan juga tidak cukup hanya niat mandi saja. Kalau kemarin wudhu kan cukup, tapi ini kalau niat mandi saja nggak cukup, harus mandi untuk mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar atau liraf'il janabah, ya. Tadi niatnya itu ketika air sudah menempel di kulit, berarti udah menempel, niat dalam hati saya mandi mengangkat hadas besar. Seandainya kita udah mandi dulu, udah atas sudah dibasuh semua, kemudian pas lagi basuh bawahnya baru ingat, nah berarti atas harus diulangi lagi karena belum niat pas waktu itu, ya. Pertama dia niat, itulah mulai dihitung. Mulainya ketika dari awal udah niat, air sudah nyentuh ke badan kita, niat. Nah itu ustai rafil hadasil akbar, ya. Kemudian wa izalatun najasati, yang kedua menghilangkan najis. Ingkanat, jikalau ada apa najis itu khobarnya ala badanihi, ada di atas badannya orang yang mandi. Fardu mandi yang kedua itu menghilangkan najis yang ada pada badannya. Nah, kita teruskan dulu bacanya. Wa isalul ma'i, dan menyampaikan air, ila jami'is sya'ri wal basyarati, ya, menyampaikan air ke seluruh sya'ari, itu rambut, wal basyarati, dan kulit, ya. Yang pertama tadi niat seperti tadi sudah disebutkan. Yang kedua itu menghilangkan najis kalau ada najisnya, ya. Ini kalau najisnya itu najis yang ada ainnya, ada bentuknya, ada warnanya, ya. Kalau najis hukmiyah itu menurut pendapat yang mu'tamad tidak wajib. Artinya ketika najisnya hukmiyah nggak kelihatan, nggak terlihat sifat-sifatnya, itu cukup satu kali untuk mandi sekaligus untuk menghilangkan najis, ya. Jadi dihilangkan dulu kalau ada najisnya. Yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kulit rambut yang ada di tubuh kita harus terkenai air, ya. Baik itu rambut yang tebal atau yang tipis. Untuk dimandi ini nggak ada perbedaan yang tebal yang tipis. Kalau kemarin kan pas wudhu itu yang tidak wajib dibasuh itu dalamnya rambut, jenggot yang tebal. Kalau untuk mandi semuanya, mau yang tebal yang tipis harus dibasuh semua, harus terkena air semua. Itu fardunya, ya. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu fardunya yang harus ada ketika mandi, ya. Termasuk ya tadi yang kemarin ditanyakan, telinga yang nampak-nampak saja. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan itu ketika mandi wajib, antum jangan sampai tidak jongkok untuk membersihkan bagian belakang duburnya, ya. Karena kalau kita berdiri nanti bagian belakang duburnya nggak kena, ya. Ada istilah nanti di dalam Fathul Qorib, di antara yang wajib dibasuh adalah masyrobah. Masyrobah itu lubang dubur, itu lubang yang ketika kita dua itu kelihatan, itu juga harus kena air, sehingga kita pas mandi wajib itu duduk atau jongkok kemudian disiram,
ya, disiram. Ya, seperti ketika kita mau dua agak agak menekan gitu supaya kelihatan sesuatu yang keluar ketika dua, ketika BAB. Ya, itu harus kena semua. Perhatikan lipatan-lipatan semuanya harus terkenai air semua. Kemudian sunah-sunah wa sunanuhu, adapun sunah-sunah mandi itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Atas miatu membaca basmalah, wal wudu'u dan wudu, qablahu sebelum mandi, ya, sebelum mandi, wa imrarul yadi dan menjalankan air tangan, alal jasadi ke atas jasad, maksudnya menggosok. Kemudian wal muwalatu, yang keempat adalah berkesinambungan. Jadi langsung, sunahnya langsung, walaupun tidak apa-apa seandainya ente mau malam-malam kan dingin. Nah, ente mau basuh kepalanya dulu, niat mandi wajib. Nanti badannya besok nggak apa-apa. Yang kelima, yang terakhir di sini adalah mendahulukan anggota kanan terhadap anggota yang kiri. Jadi kanan dulu dibasuh kemudian kiri. Ya. Jadi sunah-sunahnya yang disebutkan di sini hanya 5. Yang pertama itu membaca basmalah. Ini kalau tidak berada di tempat yang di kamar mandinya itu nggak ada WC-nya, ya, nggak ada buat buang air, buat BAB. Yang kedua wudhu sebelumnya. Tapi kata ulama sebelumnya atau di pertengahannya, tapi paling afdol sebelumnya. Setelahnya pun ternyata dapat kesunahan tetap kalau wudhu setelah mandi, tapi yang paling afdol adalah sebelum mandi, ya. Kemudian menggosok ke seluruh badan yang bisa digosok dengan tangan kita. Kemudian yang keempat tadi harus sunnahnya itu langsung seluruh badan, enggak dipisah-pisah. Kemudian mendahulukan anggota kanan terhadap anggota kiri, ya. Di antara sunnah-sunnah yang tidak disebutkan di sini adalah menghadap kiblat, usahakan, ya. Kemudian sunnahnya buang air kecil kencing dulu kalau memang dia mandinya sebab keluar mani, ya. Karena kalau kita habis keluar mani langsung mandi, apalagi habis tadi keluar mani sebab bersama suami istri, nanti kalau sudah mandi ternyata keluar lagi, kita wajib mandi lagi, ya, masih ada sisa maunya. Kita habis keluar mani mandi, setelah beres semua keluar lagi, wajib mandi lagi, ya. Sehingga diusahakan satu dulu, ya, buang air kecil dulu sebelum mandi. Itu sunnah yang patut sekali dilakukan, ya. Kemudian sunnah juga taslis, meniga kalikan basuhannya, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian menutup aurat ketika mandi, ya. Auratnya ketika mandi, ketika sendiri, ya. Kalau mandi sendiri nih, bukan mandi di tempat Darul Ansor itu. Kalau lagi sendiri, auratnya kita itu sau'aten saja, ya, bagian depan dan belakang saja. Berarti kalau pakai celana dalam saja itu cukup, sudah disebut menutup aurat. Kalau kita mandi sendiri dalam kamar mandi. Tapi kalau seperti ente itu di di kamar mandi yang tengah itu, ya, itu harus menutup aurat semua sampai ke pusara lututnya, ya. Kemudian sunnahnya itu dari mulai kita runtutkan sunnah-sunnahnya itu dari awal. Jadi ketika kita mau mandi, pertama adalah menghilangkan kotoran-kotoran dulu. Ketika ada najis di bagian sini, bagian bawah, kotoran-kotoran, kalau masih ada kotoran, dihilangkan semua dulu. Setelah hilang, baru menghadap kiblat, kemudian wudhu, ya. Wudhunya niat apa ya? Niat kalau dia
apa namanya nggak punya, kalau punya hadas kecil ya nah itu apa namanya wudu li raf'il hadasil asghar ya. Atau sebagian ulama mengatakan naitul wudu li sunanil ghusli li sunnatil ghusli ya. Afan sebelum sebelum apa namanya sebelum sebelum ini sebelum wudu itu sunnah membasuh bagian depan sama belakang dulu. Bagian depan sama belakang dibasuh dulu. Nah, dan ulama katakan supaya nanti nggak batal itu dibasuh sama niatnya itu nama itu rafil hadasil akbar fi sau'ataini wa makhalahuma atau fi dubur wa kubur. Jadi yang kena itu saja. Ya, nama itu saya mengangkat hadas besar di bagian kubul dan dubur, bagian depan dan belakang. Supaya nanti nggak usah di apa? Nggak usah disentuh lagi. Kalau bisa nggak sentuh lagi, nanti biar kita nggak usah wudhu lagi nantinya ya. Kemudian baru wudhu ya, wudhu. Kemudian setelah wudhu yang pertama kali dituangin air adalah kepalanya dulu, dan di situ niat ya, kepala dulu diratakan 3 kali ya. Kemudian setelah kepala bagian kanan dulu kan tayamun, kanan ini, kanan semuanya, kanan depan belakang kanan, kemudian baru sebelah kiri ya, itu tayamun namanya. Kemudian bagian-bagian yang perlu tadi dibasuh lagi seperti tadi, bagian bawah, bagian apa namanya, bagian dubur kita juga basuh lagi di situ supaya airnya merata ke situ, atau lipatan-lipatan yang sekiranya air susah sampai ke situ itu digosok ya, digosok sambil dituangkan air ya. Kemudian itu sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnah mandi. Kemudian ada beberapa syarat yang tidak disebutkan dalam kitab takrib ini. Syaratnya sama, syarat mandi sama syarat apa namanya, syarat wudhu. Di antara syarat mandi dan wudhu yang perlu diperhatikan, yang pertama harus pakai air yang suci mensucikan ya. Berarti tadi airnya itu tidak tercampur apapun, tidak tercampur perkara yang suci atau yang najis. Kan kemarin kita sudah sama-sama tahu, ketika tercampur dengan air yang sesuatu suci pun bisa menghalangi atau tidak bisa mensucikan janabah ya kan. Kemudian yang kedua, di badan kita itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Alla yakuna ala udwin ma yughayyirul ma. Di badan kita nggak ada sesuatu yang bisa merubah air. Salah satu yang merubah air itu sabun. Ya. Berarti kalau mandi antum lakukan yang fardu semuanya dulu. Ya. Yang tadi lakukan tanpa dengan sabun ya. Jangan dulu disabunin dulu. Udah merata semua, tadi udah merata baru pakai sabun ya. Paham? Jadi yang tadi saya ajarkan itu dipakai dulu apa? Di kepala kanan kiri udah merata semua baru sabunan. Sampoan ya. Jangan belum rata ente sampoan. Nanti momennya atas sudah apa namanya sudah dibasuh, kemudian nanti pakai sabun, padahal sini belum dibasuh. Nanti ketika antum nyiram berarti airnya sudah berubah gara-gara sabun, akhirnya air tersebut tidak mensucikan dari janabah ya. Jadi ratakan dulu air ke seluruh tubuh, setelah rata semua baru sabunan, sampoan dan sebagainya gitu ya. Paham ya? Karena syaratnya itu tidak ada di anggota tubuh sesuatu yang merubah air ya. Kemudian syaratnya juga alla yakuna ala udwin ma yamna'u isolal ma alal udwin. Di anggota badan kita tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit ya. Hansaplas termasuk ya kan, atau kotoran-kotoran apa namanya mata, mulai sebelum mandi dibersihin dulu, terutama habis tidur nih bersihin ya. Kalau ada
Hansaplast, ada apa dibersihin. Karena hal-hal tersebut bisa mencegah masuknya air ke kulit. Nah, jadi kalau sudah baru tadi yang antum melakukan yang tadi sudah diruntutkan, gitu ya. Itu syarat yang harus didahulukan, diperhatikan juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya